Apa itu? Hah? Niken? Ya ampun, Niken? Niken lo kenapa? Niken bangun Niken! Niken bangun! Ya Allah! Niken lo kenapa benar sih? Halo? Pak, Mbak tolongin dari teman saya yang pingsan, Pak. Terus dia berdarah, Pak. Iya, Pak. Ini di Taman Dahlia, deket bangku taman ya, Pak. Baik, Pak. Nih, Ken. Ken bangun, Ken. Ken. Nih, Ken. Sabar ini, Ken. Itu ngomong-ngomong, Arsy belum pulang dari restoran Purnama. Iya ya. Coba deh Amira telepon ya. Iya. Semoga aja luka Niken gak ada yang serius. Halo Mbak Mira. Arsy, kamu di mana? Kok belum pulang dari restoran Purnama? Mbak, kayaknya aku belum bisa pulang. Soalnya tadi ada teman aku yang jatuh dan pingsan di Taman Dahlia. Terus tadi aku udah panggil ambulans dan sekarang mau dibawa ke rumah sakit, Mbak. Allah. Arsy, teman kamu dibawa ke rumah sakit mana? Kata petugasnya sih tadi mau dibawa ke rumah sakit Harmony Medica, Mas. Ya udah oke, kamu tenang aja ya. Saya dan Amira nyusulin kamu ke sana. Ya, Mas. Kok bisa Arsy di Taman Dahlia, sayang? Makanya Amira juga nggak tahu mas. Ngapain coba? Nanti aja kita coba tanya dia di sana ya. Sekarang mending siap-siap dulu. Oke. Yuk. Ayo Mbak, masuk. Ayo. Kok sampai ada ambulans segala ya? Semoga aja Niken gak apa-apa deh. Apa ini part dari permainan dia ya? Tapi gak mesti sampai bawa-bawa ambulan ah. Aduh Niken, lo bikin gue pusing tau gak? Ribet. Pokoknya gue kesana dulu deh. Maaf Mbak, pengantar hanya diizinkan sampai sini saja. Apa Mbak keluarga pasien? Saya teman sekolahnya Sus. Saya nggak tahu teman saya kenapa. Pas saya temuin teman saya udah pingsan dan berdarah. Apa Mbak punya nomor keluarga pasien yang bisa dihubungi? Nggak punya Sus. Tapi mungkin di HP-nya ada atau di dompetnya Sus. Baik, akan saya cek. Mbak tunggu dulu di sini ya. Oh iya Suster. Duh, kondisi ini kan baik-baik aja kan? Aku jadi khawatir gini. Apa gue telepon mamanya Niken aja ya? Buat bilang kalau Niken ada di sini. Tapi kalau gue telepon bisa-bisa gue jadi tersangka. Enggak. Gua nggak boleh telepon mama Niken atau siapapun. Tapi Niken gimana dong? Semoga aja ini cuma sandiwara dari permainan Niken. Gue harus cari tahu. Iya Arsy. Iya, ini Mbak sama Mas Biru udah sampai. Ini mau menuju IGD. Kamu di mana? Aku depan IGD-nya banget, Mbak. Sayang. Oh iya, nih Mbak ngeliat kamu nih. Mas,
gimana? Kamu baik-baik aja kan? Hah? Terus kenapa kamu bisa sama teman kamu di taman? Bukannya kamu lagi kerja part-time di Resto Purnama? Aku nggak apa-apa kok mbak. Jadi gini, temen aku yang pingsan itu namanya Niken. Dia tuh selalu aja cari masalah sama aku mbak. Terus tadi pas aku udah selesai, aku mau pulang dari Resto Purnama, dia tiba-tiba nelpon. Dia ngancem aku untuk bilang ke orang resto kalau aku nyuri di rumahnya Kak Ferni. Terus dia maksa aku buat ke Taman Dahlia mbak. Mas, aku tuh terpaksa kesana mbak buat ngikutin kemauan dia. Biar dia tuh nggak ganggu aku terus. Pas aku sampai di sana, dia udah tergeletak pingsan di tanah. Aku juga nggak tahu apa-apa. Jadi Niken itu bully kamu di sekolah? Enggak sih mas, dia nggak ngebully. Soalnya setiap dia macem-macem, aku selalu ngelawan. Oh, bagus. Terus gimana keadaannya Niken? Apa kata dokter? Aku juga masih belum tahu mbak. Masih dicek sama dokter. Semoga Niken baik-baik aja ya. Amin. Tante Rianti udah dateng. Gue jadi makin cemas tau gak sih? Gue harus gimana? Ini tuh sebenarnya beneran atau cuman actingnya Niken sih? Kalau nggak bisa cari info. Tapi masa gue mau di sini terus? Gimana kalau gue dipergokin sama Arsy? Apalagi sama om dan tantenya itu. Itu keluarganya apa bukan sih? Iya kali ya? Udah deh. Pokoknya sekarang gue pulang dulu, besok pagi baru gue telepon Niken. Suster, saya mamanya Niken Paramita. Saya dapat telepon dari rumah sakit, katanya anak saya kecelakaan yang dibawa ke sini. Apa betul? Oh iya Bu, mari silakan masuk, dokter mau bicara. Iya. Sebaiknya kita tunggu di sini dulu aja ya. Ya, yaudah. Kepala anak saya bocor, Dok. Iya, Bu. Untung lukanya tidak terlalu besar. Kami sudah menjahitnya sebanyak 5 jahitan. Dan karena kondisi anak ibu masih belum sadarkan diri, jadi kami harus merawatnya secara intensif di ruang ICU agar kami bisa memantau perkembangannya. Ya ampun, Niken. Kenapa jadi seperti ini, nak? Dokter, saya mau ketemu anak saya. Bisa kan saya mau ketemu anak saya sekarang, Dok? Malam ini belum bisa, Bu. Jam besuk ICU sudah habis. Maaf Bu, ini barang-barang anak ibu yang kami temukan di dalam saku bajunya. Suster. Ini barang-barang anak saya, Niken. Makasih banyak ya, Suster. Sama-sama Bu. Niken, kenapa kamu jadi kayak gini, nak? Tante mamanya Niken ya? Iya, saya mamanya. Saya Arsy tante, teman sekolahnya Niken. Niken gimana keadaannya tante? Kenapa anak saya bisa terluka seperti itu? Saya nggak tahu tante. Tadi pas saya sampai di Taman Dahlia, Niken udah pingsan. Dan saya telepon ambulan bawa dia ke sini. Bohong. Bohong kan kamu? Kamu yang bikin anak saya kecelakaan. Ya kan? Tante, saya beneran nggak tahu. Tante tolong jangan asal tuduh. Adik saya nggak mungkin bohong. Tapi nggak mungkin kalau anak saya tiba-tiba pingsan. Kalau memang perampokan, handphone, dompetnya itu masih utuh kok. Masih ada ini. Pasti kamu yang udah bikin anak saya terluka dan kemudian koma. Sekarang dia koma dan itu pasti gara-gara kamu kan?
koma, Tante. Tapi saya benar-benar nggak tahu Niken pingsan kayak gimana, nggak tahu saya. Cukup. Kamu nggak usah ngelak lagi. Saya yakin. Ini semua kamu pasti penyebabnya. Tante punya buktinya nggak? Udah jangan kebawa emosi juga dong. Sayang, Ibu, mohon maaf. Tapi tolong dikontrol dulu emosinya. Ibu nggak bisa asal nuduh adik kami kayak begitu aja. Sebelum ada bukti yang pasti. Saya akan buktikan. Dan saya akan buat perhitungan sama kalian. Terutama kamu. sombong banget itu orang. Arsy, kamu nggak apa-apa? Apa, Mas? Ya mungkin dia kayak begitu karena terlalu cemas sama anaknya, Mas. Ibu manapun juga pasti akan khawatir kalau anaknya celaka, Mas. Tapi aku benar-benar nggak tahu Niken pingsan karena apa di taman, Mbak. Mas, semoga aja Niken cepat sadar dan bisa bilang ke semua orang kalau bukan aku yang nyebabin ini semua. Iya, amin. Yaudah, sayang, kita pulang sekarang yuk. Arsy. Aku masih kesel banget sama mamanya Niken tadi. Padahal kan aku nggak ngapa-ngapain anaknya. Malah aku nolongin dia buat telepon ambulan dan ke rumah sakit nemenin dia. Iya juga sih, siapa sih yang gak kesel digituin? Dituduh. Tapi ya udahlah, kamu yang sabar aja ya. Nanti kalau ibunya Niken itu macem-macem sama kamu bilang sama saya, ya? Iya, Mas. Tapi aku nggak nyangka Niken sampai koma. Sebenarnya apa ya yang terjadi sama dia? Kenapa dia bisa kayak gitu ya? Ya yang cuma bisa kita lakuin ya nunggu dia sadar aja sih. Baru kita bisa tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Mending sekarang kita doain aja, semoga besok dia kondisinya jauh lebih membaik. Iya. Amin.